Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du, yang saya hormati asatidzah, ustadzat Kitab Al-Fatih Bekasi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri Kitab Al-Fatih Bekasi, dan juga santri-santri, ikhwan, akhwat Kitab Al-Fatih Bekasi yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita diberikan satu hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada kita hiburan oleh Allah berupa parade tasmik yang tadi disampaikan oleh anak-anak kita semuanya, dan itu semua tentu membahagiakan kita sebagai orang tua. Sama saya seperti ketika di Depok melihat anak-anak saya tampil maju ke depan untuk parade tasmik, pun juga merasakan haru biru, kebanggaan, rasa senang dan seterusnya. Dan itu baru sepersekian kecil dari kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita melihat anak-anak kita itu interaksi dengan Al-Qur'an. Dan jauh lebih besar nanti di setiap aktivitasnya ketika anak-anak kita itu terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kesan-kesan yang menyentuh, yang membuat kita senang itu akan selalu mewarnai kehidupan anak-anak kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa yang kita senantiasa baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan kami dan pasangan kami penyejuk mata, pun juga jadikan anak sebagai penyejuk mata bagi kami para orang tua. Maka saat doa itu ada dalam Al-Quran, mustahil anak bisa menyejukkan mata kalau tidak ada Al-Quran dalam kehidupan anak kita. Karena banyak doa yang bisa kita baca, tapi hanya sedikit doa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan di antara doa yang dipilih oleh Allah untuk disampaikan dalam Al-Quran adalah doa memohon pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata. Maka mustahil kita memiliki generasi yang menyejukkan mata di setiap episode kehidupannya, kecuali tumbuh dalam generasi itu interaksi yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia parade tasmik yang meminta saya untuk hadir dalam acara yang sangat mulia ini. Ahlan bikum wa jazakumullahu khairan katsira. Dan sesuai dengan tema pada hari ini, parade tasmiknya adalah Nak, nikmatilah surat cinta dari Robmu. Oke, saya ingin mengawali dari kata
nikmatilah surat cinta. Lebih spesifik lagi saya ingin memulai dari kata surat cinta, Pak. Ya, namanya surat cinta. Kebalikan surat cinta itu surat apa? Berarti kan kita pengen menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa Quran ini adalah surat cinta dari Allah kepada kita. Dan ini sudah benar karena Imam Ghazali menyampaikan mestinya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah hubungan kekasih dengan kekasihnya. Hubungannya adalah hubungan cinta. Saya pengen bertanya, kebalikan dari hubungan cinta, karena hubungannya hubungan cinta maka obrolannya adalah obrolan cinta, suratnya pun juga surat cinta. Kebalikan dari surat cinta apa, Pak? Somasi. Atau kebalikan dari kata cinta itu apa? Benci. Yakin? Orang benci benci cinta. Apa? Apa, Pak? Kita dari remaja sudah ngomongin cinta. Kebalikan dari cinta itu apa? Kebalikan dari cinta itu bukan benci, Bu. Kebalikan dari cinta itu adalah transaksional. Jadi seseorang dengan hamba dengan Tuhannya itu ada dua hubungan. Satu, hubungan cinta. Kalau tidak hubungan cinta, ya hubungan transaksional. Dan Imam Ghazali mengatakan, pilihlah hubungan cinta walaupun hubungan transaksional dengan Tuhan itu boleh. Ya, pilihlah hubunganmu dengan Tuhanmu itu seperti hubungan kekasih dengan kekasihnya. Walaupun hubungan transaksional dengan Tuhan itu boleh. Karena Allah sendiri yang mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang beriman harta dan jiwanya dengan surga. Itu kan transaksional. Apalagi kalau teman-teman beli istiwa, kasih memotivasi para OTS untuk berwakaf. Wah, itu kan sering sekali menyampaikan pahala-pahala. Ini loh transaksinya dengan Allah. Allah itu akan balas dengan begini. Itu hubungannya hubungan transaksional. Kan gitu ya. Tapi pilihlah hubunganmu dengan Tuhanmu itu hubungan cinta, kekasih dengan kekasihnya. Kenapa? Karena hubungan transaksional itu agak rapuh, Pak. Dan dengan redaksi tema ini maka kita sebenarnya juga ingin mengajarkan kepada anak kita bahwa kamu dengan Tuhanmu itu mestinya hubungannya adalah hubungan cinta. Maka Quran itu adalah surat cinta Tuhanmu kepadamu. Cuma masalahnya, Pak, ini tadi saya nanya kepada Ustadz, ini kitab awal atau kitab konuni? Ini dicampur, Ustadz. Oke, kalau dicampur, apalagi temanya adalah nikmatilah surat cinta dari Robmu. Saya berpikir kalau ini disampaikan, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, nikmatilah surat cinta dari Robmu, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu akan faham makna surat cinta itu. Itu surat cinta itu kayak orang yang lagi kasmaran, kemudian WA kekasihnya, lalu kekasihnya nggak jawab-jawab. Begitu dijawab, walaupun pendek, senang. Lah kalau ini kemudian, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, nikmatilah surat cinta dari Tuhanmu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu punya gambaran surat cinta itu kayak apa.
Dan mestinya rasanya kayak begitu itu, Pak. Azan saja. Saya minta izin sebentar lagi ya, tak kita dengarkan azan dulu. Ini waktu kamu masih sawah, waktu masih gorengan. Kita kamu sawah belakangan itu. Di gereja, kalau gereja itu bukan. Belum aja, ada nih. Lebih ini jam. Saya takutnya beliau ngegesnya. Kita ada beli ini baru ada mulai. Anak apa bobi? Oh, sendiri aja jadi nggak mau cinta. Baik, jadi saya tak menggunakan makna cinta versi orang yang sudah pernah jatuh cinta, baru nanti kita bawa ke makna cinta versi anak-anak. Karena kalau kita menggunakan versi cinta orang dewasa kemudian kita sampaikan kepada anak-anak, nak nikmatilah surat cinta dari Robmu, maka nanti variabel dan indikatornya beda. Lalu kita mengatakan, kok anak saya nggak bisa menikmati Qur'annya. Ini sama ini Pak, ini sama seperti Rabu lalu. Iya, Rabu yang lalu, seminggu yang lalu saya diminta untuk ngisi program tahabu, penyambutan santri baru Madrasah Al-Fatih. Judulnya adalah tentang pelajaran dari Nabi Yusuf terkait dengan manajemen cinta, karena mereka masih muda-muda. Begitu saya ngomong, ini anak masih usia 12 tahun, 13 tahun. Kalau saya ngomong hati yang berdebar-debar karena cinta, mereka ini paham enggak sih? Jangan-jangan seperti saya ngomong tentang ketoprak yang enak pada orang yang nggak pernah tahu dan makan ketoprak. Susah untuk jelasin Pak. Ya, maka tolong kata cinta ini pun pertama persepsi dulu versi kita, baru kalau kita mau mengajarkannya pada anak-anak, pahami juga persepsi cinta versi anak-anak itu kayak apa. Jadi nanti dapat. Kalau di orang-orang dewasa ya namanya cinta itu begitu itu Pak. Bahkan itu penting, makanya dulu ada seorang ahli ilmu didatangi oleh orang anak muda, pinter, ganteng, lempeng, hidupnya lurus, polos. Kemudian anak muda itu bilang, wahai guru, ajari saya untuk mencintai Allah. Gurunya mengatakan, kamu udah pernah jatuh cinta atau belum nak? Anak muda itu bilang, belum pernah. Kalau belum pernah, pergi aja dulu, kamu jatuh cinta dulu. Kalau kamu belum pernah punya perasaan cinta, maka susah saya untuk mengajarkan cinta pada Allah itu kayak apa. Ini bukan kok berarti guru ini nyuruh anaknya pergi untuk pacaran, bukan, tapi untuk jatuh cinta. Jatuh cinta itu perasaan cinta,
kalau pacaran itu ekspresi cinta. Paham Pak? Kalau jatuh cinta nggak ada hukum fikihnya. Kalau ekspresi cinta baru ada banyak pagar-pagar syariatnya. Maka jatuh cinta itu yang harus selalu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena disitulah kemudian orang itu akan merasakan kenikmatan-kenikmatan, merasa ada yang diperjuangkan. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat ya kurang produktif, kurang produktivitasnya, kurang semangatnya, maka bisa didiagnosa jangan-jangan vibrasi cinta dalam jiwanya itu sudah mulai melemah. Begitu juga sebaliknya. Maka rasa ini penting. Makanya ahli ilmu bilang, kamu pengen aku ajarkan rasa mencintai Allah, wong kamu aja belum jatuh cinta. Bukan belum pacaran loh ya, beda. Saya sedang bicara tentang rasa, bukan ekspresi. Kalau kirim surat, WA, menyampaikan perasaan, lah itu baru ekspresi cinta, ada hukumnya itu. Tapi ini perasaan. Lah kalau kamu belum pernah punya perasaan cinta pada lawan jenis, gimana aku bisa menceritakan cinta kepada Allah? Gimana kamu bisa memahami Quran itu adalah risalah cinta Tuhanmu kepadamu? Ya nggak akan bisa. Susah. Apalagi bicara tentang debar-debar, WA nggak segera dibales-bales. Kalau dulu sih SMS nggak segera dibales, ada bingung, ada khawatir, ada cemas, dan seterusnya. Maka orang yang belum pernah merasakan jatuh cinta susah untuk diajak menghayati sebesar ini ya cinta Tuhanmu itu kepadamu. Gitu loh Pak. Makanya ya tidak salah jika kemudian ada ungkapan life without love is no life at all. Hidup tanpa cinta itu bukan kehidupan. Karena tidak ada yang diperjuangkan. Harus ada. Kalau tidak ada dan saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu di hatinya tidak ada gelora cinta, usahakan ada. Cintai apa saja, mau mencintai semut kayak mau mencintai, pokoknya harus ada getaran itu, baru hidup terasa indah. Menikmati ayat-ayat cinta dari Allah itu akan terasa. Kalau tidak dikasih tahu ini betapa besar ya ungkapan cinta Tuhan kepada hambanya itu, maka dia tidak akan bisa merasakan itu, tidak akan bisa. Itu untuk di level kita bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya. Makanya Nabi Muhammad itu benar-benar menikmati ayat-ayat Al-Quran, karena Nabi Muhammad itu pandai merawat getaran cinta di dalam hatinya. Kalau tidak ada itu susah Pak, susah Bu, kan gitu ya, susah sekali. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, nikmatilah surat cinta dari Robmu, itu akan kita rasakan kalau di dalam diri kita ada rasa cinta tersebut. Kalau tidak ada rasa cinta, tumbuhkan rasa itu. Cintai apa saja, yang penting ya, kalau toh nggak ada yang dicintai, cintai apa saja. Yang penting muncul getaran jiwa dalam perasaan cinta, baru nanti akan terasa, oh rasanya jatuh cinta kayak dulu tuh begini lagi ya, segernya rasa cinta tuh begini. Baru kemudian ketika diajak untuk menganalogikan bahwa
Quran itu risalah cinta Tuhanmu kepadamu, maka akan nyambung. Kalau enggak bisa. Itu versi kita. Gitu loh ya, itu versi kita. Lah, cinta versi anak-anak itu beda, Pak. Ya, berarti kan lewat tema ini bapak-bapak dan ibu-ibu, para asatidzah semuanya pengen, nak, Quran ini surat cinta Tuhanmu. Berarti kita harus masuk cinta versi anak. Ya, apalagi anak kutab awal 1, 2, 3. Anak usia 4, 5, 6, 7 itu nganggep bahwa cinta itu adalah orang yang sering memperhatikannya, orang yang sering menyentuhnya, orang yang sering mengajaknya bicara, orang yang pokoknya sering berinteraksi dengannya, melayaninya, mendengarkannya, maka dia akan mengatakan orang ini cinta sama saya. Beda makna cinta versi anak dengan cinta versi kita orang dewasa. Maka kalau kita pengen agar Quran itu difahami oleh anak sebagai risalah cinta dari Tuhan kepada anak kita, kepada manusia, maka kita juga harus jadikan Quran itu sebagaimana tadi anak itu mempersepsi cinta itu bahwa kalau selalu membersamainya, kalau selalu ya bersama dengannya, mendengarkannya, menyentuhnya, mengajaknya bicara, ngasih apa saja, orang ini cinta sama saya. Maka jadikan Quran itu kayak begitu itu. Ya. Anak pengen informasi tentang apa? Nak, di Quran ada. Maka saya menyampaikan kepada istri saya dulu ketika anak-anak masih kutab awal 1, kutab 2, 3, jangan buru-buru membuat target hafalan untuk anak, tapi tumbuhkan saja dulu rasa cinta anak kepada Quran. Nah, untuk tahu rasa cinta itu ya harus masuk versi cintanya anak-anak, bukan versi cinta di kalangan kita orang dewasa. Berarti apa? Cintanya anak-anak itu awalnya kagum, takjub. Lah, gimana biar kagum sama takjub? Ya buat Quran itu mengagumkan bagi anak, buat Quran itu menakjubkan bagi anak. Kalau sudah takjub, kagum, muncul cinta, maka nanti kita nggak perlu ngegas, tapi justru kita akan repot untuk ngerem interaksi anak kita dengan Quran. Kenapa? Karena sudah interaksi Quran dengan cinta. Gitu loh. Makanya di kutab awal 1, 2 khususnya ya, itu mestinya tadi pokoknya dibuat Quran ini menakjubkan, dibuat Quran ini mengagumkan pada anak-anak. Coba gimana caranya, Bu? Ya, kira-kira kalau saya mengatakan, nah ayo coba hafalin ayat ini sampai ayat ini, masa sih 2 jam ngapalin cuma 3 ayat aja ndak bisa? Nah, kira-kira itu membuat anak takjub sama Qurannya atau tidak? Nah, besok kamu itu harus setoran segini sampai segini, ini loh mutabaahnya harus sama isi. Ya, ayo sekarang mama tungguin. Kira-kira kayak begitu-begitu itu membuat anak kagum sama Qur'annya atau tidak? Pahami ya? Coba dipikirkan, kalau kita pengen anak kita memaknai Quran ini surat cinta Tuhan kepadanya, buat Quran menakjubkan bagi anak kita. Makanya itu PR saya juga, Bu. Saya itu sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, ya, saya itu sekitar 2 tahun yang lalu itu agak kaget, ya, agak kaget ketika mendengar
anak saya yang laki-laki yang sekarang sedang ikut daham itu, dia mengatakan bahwa ketika bicara tentang Quran maka dia mengatakan pasti nggak menarik. Begitu keluar kalimat dia pasti nggak menarik, maka saya berpikir PR saya terbesar adalah membuat Quran ini menarik bagi dia. Tapi jangan ditanya tentang target-targetnya Pak. Dia ikut daham dan sudah selesai target yang ada di kitab. Ya, sudah selesai juz 21 dan sudah diujikan. Lah ini ikut daham, saya nanya, kamu punya target nggak daham? Punya Bi. Sampai juz berapa? Saya selesaikan sampai juz satuan. Juz satuan itu sampai juz 9 selama daham. Emang kamu bisa? Ya, lihat aja nanti. Jadi selama 2 tahun terakhir saya muter otak, salah saya ini. Karena kalimat yang jangan-jangan anak-anak yang lain pun juga sama. Quran ini nggak menarik bagi mereka. Sehingga interaksi sama Quran itu keterpaksaan karena kurikulum yang ada di sekolah. Saya muter otak. Ya, baru kemudian saya lepas dan Masya Allah. Saya cuma ingin menyampaikan, ayolah PR kita semuanya sebagai guru, PR kita semuanya sebagai orang tua di rumah, bagaimana menyuguhkan Quran ini menarik bagi mereka, mengagumkan versi mereka. Kalau mereka sudah tertarik sama Qurannya, takjub sama Qurannya, tapi versi anak-anak ya Bu ya, versi anak-anak, maka nanti mereka akan punya kekuatan, namanya adalah cinta. Kalau kekuatan itu sudah cinta, maka isinya hanya gas terus, ya, sampai lupa untuk ngerem. Karena sudah cinta, sudah senang. Mau capek dibilangin kayak apapun, ya sudah versi cinta kita orang dewasa itu. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan cinta itu, dibilangin jam segini kok masih bersih-bersih mobil gitu contohnya, udah jam 10 malam lah, gimana udah kadung cinta. Gitu tuh contohnya. Nggak ada capeknya, ya, nggak ada lelahnya. Maka itu PR kita hari ini, ya, coba dibuatkan materi-materi baik di rumah ataupun di sekolah tentang Quran, supaya Quran ini menakjubkan dan menarik bagi mereka. Kalau sudah menakjubkan dan menarik, baru kita bicara, nak, Quran ini surat cinta Rabbmu kepada kamu loh. Kalau enggak, surat cinta apaan? Saya cuma khawatir kalimat-kalimat indah ini kayak cuma jargon aja Pak. Kemudian kita bangga sudah pernah membuat jargon-jargon yang semisal dengan itu, acara-acara yang slogan-slogannya itu wah-wah seperti ini, tapi sebenarnya kita tidak menapaki proses dan mengimplementasikan jargon tersebut dalam kehidupan pendidikan kita. Ayo, sebelum bicara Quran ini adalah surat cinta Rabbmu kepadamu, kalau cintanya cinta versi orang dewasa, oke, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidzah, ustadzat, semuanya pasti pernah merasakan itu. Ya begitu itu mestinya kita memperlakukan Quran. Kayak dapat SMS dari yang kita cintai, WA dari yang kita cintai, kayak gitu itu. Kan itu. Kalau enggak, kebayang orang tuh, ya Allah, buka handphone yang dibuka pertama kali contohnya WA. Padahal nggak ada WA masuk, tapi dia sedang nunggu-nunggu agar ada WA yang masuk menyapanya. Dia tutup lagi, nggak begitu lama dia buka handphone, nggak ada apa-apa juga, buka WA. Udah ngerti nggak ada notifikasi, tetap aja dibuka, tutup lagi. Karena ada getaran-getaran tadi itu loh Pak. Nah itu kalau versi Quran itu surat cinta Tuhan untuk kita, kita mestinya kayak gitu, buka lagi, tutup, buka lagi, kita baca,
satu kata, nggak usah satu ayat, tutup lagi, buka lagi. Mestinya kayak itu. Itu kalau versi kita. Nah, karena ini adalah nak yang disapa. Oke, anak-anak itu mencintai sesuatu karena sesuatu itu unik. Berarti PR kita membuat Quran itu unik bagi mereka. Anak-anak mencintai sesuatu karena sesuatu itu menarik. Berarti PR kita membuat Quran itu menarik bagi mereka. Anak-anak mencintai sesuatu karena sesuatu itu tidak membosankan. Berarti PR kita membuat Quran tidak membosankan bagi anak. Bagaimana itu? Coba difikirkan. Dibuatkan program untuk di rumah, dibuatkan program di sekolah. Baru kita ngomong nikmatilah surat cinta dari Tuhanmu. Baru dapat tuh. Kalau enggak, ya kita ini kayak menyampaikan sesuatu yang tidak difahami oleh anak kita. Ngomong apa sih mama ini? Surat cinta, surat cinta. Ayah ini surat cinta, surat cinta, surat cinta apaan? Nah gitu. Gitu loh. Apalagi kalau kita nyuruh anak interaksi dengan Al-Qur'annya sambil marah-marah. Bayangkan, nikmatilah nak. Apa iya nikmatilah itu? Ayo sekarang. Mama udah capek nunggu dari tadi. Kamu main aja, ini udah jam berapa ini? Apa iya nyuruh makan tuh begitu? Maka senikmat apapun Quran itu kan kayak hidangan. Begitu hidangan tuh enak, anak pun sebenarnya juga sudah suka, tapi nyuruh makannya, ayo coba makan, kayak sambil mentak-mentak begitu. Apa iya itu cara kita menyuruh anak untuk menikmati hidangan makanan? Kan tidak. Ya, ayo pola. Oke, kalau mau mendisiplinkan anak untuk urusan lain silahkan dengan nada yang tinggi, silahkan. Tapi begitu mau interaksi dengan Al-Quran, yuk diubah lagi polanya. Ya, buat anak sayang terhadap Quran, tertarik dengan Al-Quran, buat Quran itu tidak menjenuhkan. Ya, buat kandungan-kandungan Al-Quran itu tidak menjenuhkan. Makanya sekitar 2 bulan yang lalu saya membuat proyek buku. Saya deadline sampai bulan Desember. Ada beberapa ibu-ibu yang punya kegemaran nulis buku tentang anak. Kemudian saya ajak untuk diskusi beberapa kali pertemuan. Kemudian saya minta untuk nulis. Dan PR saya kepada ibu-ibu yang nulis itu, PR-nya adalah coba goalnya dari buku ini adalah supaya anak senang takjub, ya, tertarik dengan Quran dan melihat Quran ini unik banget. Gitu ya. Akhirnya mereka nanti nyambung kalau kita sampaikan, yo ini loh risalah cinta dari Robmu kepadamu. Gitu ya Pak ya, Bu. Nah, makanya jangan buru-buru lihat kiri kanan. Anak-anak teman-temannya sudah sehafal sekian juz, sudah sekian juz, sudah sekian juz. Kok kemudian anak kita belum mencapai target itu? Maka hal yang pertama kali harus dievaluasi adalah memang ketertarikan anak kita pada Quran. Lebih mendasar lagi atau lebih kasar lagi kalau saya sampaikan, memang kita belum menyuguhkan Quran yang menarik buat anak kita. Dan itu bukan karena Quran nggak menarik, karena dulu pernah ada satu masyarakat yang tidak ada yang menarik dalam kehidupan mereka melebihi Al-Quran. Maka itu sebenarnya adalah PR kita untuk menyuguhkan Quran kepada mereka, anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan tema parade tasmik hari ini menjadi bahan untuk muhasabah diri kita dalam mengubah cara kita menginteraksikan Quran dengan kehidupan anak-anak kita. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan
Mari bersama-sama kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat untuk kita, untuk kedua orang tua kita, untuk pasangan kita, dan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penyejuk mata bagi orang tua kita. Allah jadikan kita sebagai penyejuk mata bagi pasangan kita. Allah jadikan kita sebagai penyejuk mata bagi anak-anak kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyibukkan kita dalam kebaikan-kebaikan, menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penjagaan, perlindungan, pembelaan kepada kekasih-kekasihnya yang sedang berjuang di bumi jihad di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan mereka selalu dibersamai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menampakkan kekuasaan-kekuasaannya kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka selalu istiqomah di dalam perjuangan-perjuangan sampai Allah karuniakan kemenangan di dunia dan juga kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi a'marina. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abna'ina wa banatina. Allahumma barik lana fi ta'amina wa syarabina. Allahumma barik lana fi ajsamina wa arwahina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi syu'unina kulliha ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadhiyal hajat Allahumma ansur man nasara ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma akhdhul man khadala al-muslimin. Allahumma sarrif syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan aina ma kanu wa kaifa ma kanu, khususan ikhwanana al-mujahidin al-muslimin fi Filistin, fi Gaza. Allahumma arina ajaiba qudratik. Allahumma arina ajaiba qudratik. Allahumma arina ajaiba qudratik ya dzal quwwatil matin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.